Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi syarhil minhaji bil Batlani, jeung dina syarah kitab Minhaj bil Batlani kalawan anu dimaksud batal dua dina maca Fatihah. Illa anta'addaro, kecuali inta'addaro lamun tah utul itu si jalma alaihi kana itu ngabaca surat Fatihah, at-ta'allumi kana belajarna qabla khurujil waqti sancan kaluarna waktu. Wa Zakaria, jeung menurut Imam Zakaria, wa fil ula, jeung dina hiji riwayat, walau khopapa, jeung lamun tah ngentengkeun aiko diron teges nama kawasa, au ajizan atawa apes mukassiron kalawan karingkes, musyaddadan pirang-pirang tasdid dina suratul Fatihah, kaan qara ar-rahmana, kaya seperti baca lafaz ar-rahman, bifakil idhomi kalawan diidgomkeun, batolat maka batal naon sholatuhu, sholatna itu si jalma. Wa in ta'ammada, jeung lamun ta itu sangaja si jalma, wa ulima, jeung apal kana itu lafaz ar-rahman, faqra'ahu, maka baca itu si jalma hu kana itu lafaz ar-rahman, litilkal kalimati, kana eta kalimat suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih membahas tentang adab tata krama di dalam membaca rukun sholat yang keempat, yaitu membaca suratul Fatihah, di mana rukun sholat yang keempat membaca suratul Fatihah itu ada beberapa adab atau beberapa cara yang harus kita lakukan dan terapkan di dalam sholat. Bila mana tidak dilakukan, maka disebut di sini adalah tidak termasuk dalam satu rakaat. Seperti yang sudah kita bahas, la sholata liman lam yaqra'a bi fatihil kitabi, tidak termasuk satu rakaat bila mana kita dalam sholat tidak membaca suratul Fatihah. Di antara membaca suratul Fatihah yang harus kita jaga adabnya yang sudah kita kaji, di mana di situ adalah ada beberapa wa mura'atun tasdidatuha, menjaga tasdidna, menjaga lafaz bismillah, terus menjaga tasdidna, wa mura'atu hurufi, menjaga hurufna, wa mura'atu makharijuha, jeung ngajaga makhrajna. Yang sedang kita bahas bahwa di dalam suratul Fatihah dijaga dalam tasdid yang kemarin kita bahas, tasdidnya ada 14, terus hurufnya ada 141. Kalau di jumlah yang kita jaga dalam suratul Fatihah adalah 155 yang harus kita jaga, termasuk tasdid dan huruf di dalam suratul Fatihah. Lalu bagaimana kalau tidak dijaga? Di sini yang sudah kita bahas, batolat sholatuhu, batal sholatna mun urang teu ngajaga dina membaca suratul Fatihah. Kenapa harus menjaga sampai membatalkan sholat? Sesuai dengan hadis yang dibaca, la sholata liman yaqra'a bi fatihatil kitab, tidak masuk dalam satu rakaat kalau tidak membaca suratul Fatihah, termasuk membaca bismillah. Itu yang sudah dikatakan, bismillah termasuk kategori dalam
rangkaian suratul Fatihah. Ada yang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dari suratul Fatihah, dan menurut Imam Syafi'i bahwa bismillah termasuk dalam suratul Fatihah. Lalu yang dimaksud dengan menjaga huruf, yang nomor ketiganya wa ma'a muraati hurufiha wa ma'a riayatu makharijuha. Menjaga huruf kemungkinan besar kita bisa. Menjaga tasdid pun kemungkinan kita bisa. Namun yang sekarang adalah wa mukharijuha, makhraj dalam huruf di dalam suratul Fatihah. Karena ada yang mengatakan di dalam ilmu fikih baqalat sholatu. Contoh di sini dikatakan wa fi syarhil minhaji bil batlani, naon disebut dengan batal dua. In ta'addara alai ta'allumi, kalau kita sudah tahu seperti yang sudah kita bahas adalah membaca di dalam qala na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering kita dengar di mana kita membaca iyyaka na'budu, itu sering kita dengarkan. Ada sebagian imam atau siapapun lafaz iyyaka na'budu ada jeda. Nah, ini yang sekarang kita bahas. Di sini dikatakan walau khaffafa qadiran au ajizan mukassiran musyaddadan ka'an qara ar-rahman. Contoh kecilnya lafaz ar-rahman. Apa lafaz ar-rahman? Bifakil idghomi, idghamnya dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ka'an qara ar-rahman bifakil idgham. Lafaz rahman itu kan ada tasdid, artinya di situ terdapat idgham, atau boleh dikatakan ada gunnah, ada musyaddad. Maka di situ ada termasuk musyaddad. Ka'an qara ar-rahman, di situ ada idgham. Apa? Di situ ada boleh dikatakan bismillahirrahmanirrahim bifakil idghami batalat sholatuhu. Bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim, tapi ada idghamnya, maka batal. Seperti apa? Kalau di sini ka'an qara ar-rahman bi falakil idghami batalat sholatu intama ada wa ulima wa illa faqatahu. Di dalam lafaz ar-rahman ada tasdidnya. Nah, itu kalau kita menghilangkan tasdid maka batalat sholatu. Gimana? Contoh kita sholat cepat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sholat fardu tapi sendiri. Atau kemarin saya, dan ini juga nggak dikatakan wabah alam itu, masjid apa sih yang di Cianjuang, Masjid Raya, itu bacaannya jelas-jelas jauh, tasdidnya nggak ada dan lain sebagainya. Makanya saya nanya kemarin, oh ya sudah, karena memang sudah seperti itu. Nah, contoh di sini ka'an qara ar-rahman, lafaz ar-rahman bila mana tasdidnya tidak dijaga batalat sholatu inta amada. Kalau sengaja. Kenapa sengaja? Sok kalau kita sholat sendiri, lafaz ar-rahman itu nggak pernah dipakai, atau tasdidnya nggak pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, makanya di sini dikatakan ada yang Rasul mengatakan bila mana wajib itu sholat berjamaah diwajibkan oleh Rasul. Kenapa? Karena dalam lafaz ar-rahman pun di situ kita banyak salah. Sedangkan itu termasuk adab wa ma'a riayatu hurufin, menjaga huruf-huruf, au riayatu makharijuha, menjaga makhrajnya. Seperti lafaz ar-rahman, di situ ada tasdid, terus ada boleh katakan mad,
maka bila mana kita hilangkan sedangkan kita tahu, dan ini sering kita lakukan setiap kita sholat sendiri. Biasa kita sering tahu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu kan kadang-kadang kebanyakan kita seperti itu. Maka inta'ammada, kalaulah kita sengaja, wa ulima, jeung apa kita tahu itu tuh salah, karena kita tahu ilmu tajwidnya, karena kita tahu di sini ada guna, karena kita tahu di 88 Ar-Rahman ada yang dinamakan mad asli, kita tahu 8 Ar-Ra, 8 Ha, 8 Mim, 8 Nun. Nah 8 Ar-Rahman aja ini berapa yang kita jaga? Satu, tasdid. Yang kedua, madnya. Dan yang ketiga, 8 Ar-Ra, Ha, Mim, Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Terus yang keduanya apa? Ra. Terkadang yang sudah kita bahas, mengucapkan lafaz ra memang sulit. Hanya kita sebatas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah kalau kita ngikutin dalam hukum adab dalam baca Fatihah, berarti kita tidak menjaga makhraj di dalam suratul Fatihah. Kebanyakan kita memang begitu. Makanya di sini dalam ilmu fikih dibahas ka'an qara ar-Rahman batalat sholatuhu. Makhraj di dalam surat Ar-Rahman padahal kecil, 8 Rahman Rahim. Tapi kalau dimasukkan ke dalam suratul Fatihah, cara mengucapkannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada tasdid, ada mad. Sok kalau kita koreksi di sini, kalau cara membaca surat 8 Ar-Rahman aja, bila mana disengaja tidak ada panjang pendeknya, bila mana disengaja tidak ada tasdidnya, tidak menjaga tasdidnya, tidak menjaga makhrajnya, maka batalat sholatuhu. Keras kalau Imam Syafi'i. Makanya kenapa? Kita belajar, makanya ada pengajian Al-Quran dan lain sebagainya. Ini idgham. Oh bagaimana dengan orang tua dan lain sebagainya? Itu sudah belajar. Tapi semakin orang itu tua, semakin kita bacaannya sulit. Makanya kebanyakan orang tua yang ikut berjamaah. Kenapa tujuannya? Tujuannya karena lafaz yang diucapkan sudah tidak seperti semula. Maka sedangkan itu di dalam Anda membaca suratul Fatihah harus menjaga makhrajnya, harus menjaga tasdidnya, dan harus menjaga huruf-hurufnya. Sedangkan hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 141 di dalam suratul Fatihah. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, itu wajib dijaga. Salah sedikit batal. Contoh seperti yang minggu kemarin kita mengatakan ghairil lafaz dha, ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Itu kalau makhraj kan merengkol. Tapi kita biasa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tahu. Bahkan kita juga sering belajar. Tapi kita membiasakan seperti itu, maka batalat sholatu. Batal, bukan batal bacaannya saja, sudah jelas. Kenapa? Contoh yang kemarin juga an'amta. Secara sepintas kita sering, bahkan setiap kita baca suratul Fatihah, alif dengan ain sama. Suratul ladzina an'amta. So, yang seperti apa yang harus kita baca? Alif dengan a. Walaupun sama-sama suruh huruf halak, namun makhrajnya itu berbeda. A. Nah itu harus dijaga.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan itu. Tapi kebanyakan kita tidak pernah. Kenapa? Biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu, maka wajib dijaga. Kenapa? Batolat sholatu. Kenapa? Inta'ammada wa ulima. Tahu itu makhrajnya, tahu itu tasdidnya, namun kita disengaja membaca seperti itu. Apalagi sholat sendiri, kebanyakan makhrajnya nggak ada, tasdidnya tidak ada, bahkan boleh katakan hurufnya kemana saja, itu sering kita lakukan. Nah sekarang kita paham. Jadi kalau kita lakukan seperti yang sudah kemarin kita tidak tahu ilmunya, batal. Berarti dari kita mulai sholat sampai sekarang, sholat yang kita lakukan batal. Makanya suratul Fatihah itu rukun di dalam rukun sholat. Makanya kalau kita tidak mengetahui ilmunya, biasa aja. Makanya ada imam si A, si B, si C. Bahkan masjid manapun itu adalah pilihan imamnya si A, si B, si C. Kenapa? Karena bisa menjaga satu aja dari suratul Fatihah. Wa in ta'amada wa ulima wa illa faqra'atahu litilkal kalimat. Walau khaffafa, contoh yang keduanya, jeung lamun ta khaffafa ngentengkeun iyyaka kana lapan iyyaka amidan, sengaja, aliman, tahu maknahu, maknanya tahu. Nah ini yang tadi dibahas. Sering kita ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sering kan? Nah ini apa perbedaannya? Ini yang harus kita bahas. Amidan aliman maknahu, tahu iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kita menyembah, nasta'in kita minta pertolongan. Sedangkan iya di situ ada tasdid. Maka di dalam yang tadi kita bahas adalah tasdid, menjaga huruf tasdid di dalam suratul Fatihah. Bila mana tidak dijaga, batolat. Satu tuh tidak menjaga tasdid. Yang kedua, hurufnya harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, tasdid, terus hurufnya ya. Mungkin dari biasa, kalau iya udah gampang. Atau ka. Nah, ka juga, huruf ka bila mana ada di ujung kalimat, maka ada hapesnya. Atau si huruf ka itu boleh dikatakan sukun, itu ada hapes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebanyakan kita ada yang pakai qalqalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu tidak termasuk di dalam rukun membaca suratul Fatihah. Kenapa? Lafaz Allah adalah lamul jalalah litakdzim. Allah, Allah, la ilaha illallah. Kan bukan la ilaha illallah, la ilaha. Kebanyakan kita begitu kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa ada wawu di situ? Tidak ada. Ya kan? Kebanyakan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa ada wawu di situ? Yang padahal di situ ada tasdid dan ada lamul jalalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan illallah. Awas, hati-hati. Yang terus dikatakan walau khaffafa lamun tangentengkeun ngalah dina lapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ma'nahu li annahu su'us samsi. Kalau tasdidnya tidak dibaca maka artinya matahari. Jadi ada yang begitu, ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada
ada yang tidak pakai tasdid, maka artinya berbeda. Li'annahu tu'us samsi. Maka bila mana kita salah dalam membacanya, maka wa illa sajada lis-sahwi, sujud sahwi. Harusnya apa? Makmum yang pintar, yang mengetahui. Begitu beres sholat, sujud sahwi. Nah ini ada di sini. Dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang kalau kita lihat, perhatikan di dalam bacaannya, iyyaka dengan na'budu terpisah, bukan satu kalimat. Akan tetapi di dalam lafaz iyyaka itu tidak ada waqaf atau sakta. Di sini kalau yang dibahas itu adalah kasaktatin, orang yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in seperti ada sakta, seperti lafaz dalam Al-Kahfi. Seperti Al-Kahfi itu kalau saya baca tuh kalau siap subuh, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu ada sakta. Harusnya ya Pak, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Tapi kebanyakan saktanya tidak terpakai. Iwaja qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Itu ada sakta. Ada lagi yang sakta itu seperti itu. Nah, bila mana lafaz iyyaka na'budu yang sering dengar ada yang pakai sakta, maka di sini batolat, bahkan wayahrumu. Ada wayahrumu nahmaduhu kawafatin latifatin diwakofkeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada di kita juga. Sering dengar bagian. Ada di kita juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini jelas dikatakan wayahrumu, lain batal deh, haram. Kenapa? Berarti tidak boleh dikatakan iyyaka hanya kepada engkau. Iyyaka itu menunjukkan Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Iyyaka hanya kepada engkau ya Allah. Na'budu menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada engkau ya Allah nasta'in. Nah ini yang ada di sini. Maknahu kufran, malah kufur. Kita tidak menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kufran, bahkan bukan kufran wa yahrumu, geus mah kufur. Kenapa kufur? Berarti menyembahnya kita bukan kepada Allah, tapi menyembahnya kepada matahari. Nah, ini makanya baru ketemu di dalam kitab Fathul Mu'in. Kenapa sih lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sering didebatkan dan sering salah mengartikan? Ini artinya baru kita paham bahwa wa ma'nahu kufron li'annahu su'us samsi, artinya matahari. Kalau kita tidak memakai tasdid, makanya dalam suratul Fatihah, di dalam rukun sholat wajib menjaga tasdid di dalam suratul Fatihah, seperti lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu iyanya sangat bermanfaat, akan merubah huruf. Maka di sini wa yahrumu na'madu, haram baca naon. Jadi lumun aya nu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kawaqfatin seperti diwakafkeun atau boleh dikatakan ayat saktatun. Sakta mah secara sepintas di Al-Qur'an itu hanya beberapa. Satu di dalam surat tadi yang dibaca
Al-Kahfi ada lagi. Jadi alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Kalau mau berhenti di qayyima dan bukan di iwaja. Sok, nanti kita buka di Al-Qur'annya dalam surat Al-Kahfi itu ada sakta iwaja. Ya, jadi banyak imam-imam itu seperti itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyudhira ba'san syadida. Itu ada sakta. Jadi makanya di sini lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang membahas itu bahkan tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya. Di sini kita ketahui, maka kalau tidak sujud sahwi maka haram dibacanya. Ya, ini haram. Kenapa? Artinya adalah kita menyembah matahari, bahkan termasuk kufur bila mana kita mengucapkan lafaz iya tidak memakai tasdid. Yang keduanya ada saktah atau wakof, haram. Ini udah jelas di sini. Kalau apa yang sering begitu, mungkin pengambilan dari imam apa. Kalau yang saya tahu saya belum pernah menemukan, tapi intinya bahwa lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in memang tidak ada saktah dan memang tidak terpisah. Kenapa? Beda kalimat namun wajib diwasolkan. Jadi boleh katakan tidak diwakafkan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau diwakafkan haram dibacanya, bukan batal. Jadi kalau hati-hati di dalam mengucapkan iyyaka, kok seperti ini? Lah memang ada Fatihah seperti ini. Kalau kita tidak seperti ini, sampai kapan kita akan memberikan yang terbaik yang kita lakukan untuk Allah? Seperti yang kita kaji tadi subuh, artinya apa? Artinya mengerjakan pekerjaan kita ini hak kita. Hak kita untuk membaca suratul Fatihah seperti ini, hak kita untuk menjaga makhraj huruf dalam Fatihah, hak kita menjaga tasdid di dalam suratul Fatihah. Di situ para imam mengungkapkan bahwa inilah adab di dalam membaca Fatihah, inilah adab di dalam membaca niatnya, inilah adab di dalam dikatakan wudunya dan lain sebagainya. Di sini yang paling banyak dari yang pertama niat sampai takbir. Nah, sekarang yang mengucapkan rukun yang keempat adalah bacaan suratul Fatihah, termasuk yang sangat sulit. Contohnya yang barusan kita bahas, kalau kita salah mengucapkan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kenapa di dalam fikih ini dikatakan ada saktah? Karena ada yang sering mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu kalau kita ketahui, kasih tahu. Tapi kalau memang dia udah tahu kok, silakan, kita boleh dikatakan sholat munfarid. Atau dalam arti kata, kalau dalam berjamaah ya sudah, kita ditanggung ini sama imam. Makanya itu tujuan kita berjamaah, tujuannya adalah bila mana kita ada yang salah ditanggung, itu sebut tujuan. Makanya menggembor-gemborkan ustadz, kiai di YouTube dan lain sebagainya bahwa inilah jamaah, harus berjamaah dan lain sebagainya, memang manfaatnya adalah ini. Berapa menit, Mas? 10 menit. 10 menit lagi, sok ada yang mau bertanya.